sempat untuk sejarah kepenulisan Al-Quran manusia adalah dan hadis ini mau apa namanya silakan dulu metode menulis wahyu silakan dilihat semuanya adil wahyi ya cara dalam menulis wahyu ya wa ala ayati hal fasuhuf ya suhuful Quran lagi pula yang kita bahas ini adalah suhuf Al-Quran ya lembaran-lembaran ini yang dimaksud bukan lembaran-lembaran dari kitab-kitab lain seperti Taurat dan juga Injil, tapi yang dibahas di sini adalah lembaran-lembaran daripada Al-Quran itu sendiri. Wal Qur'anu lam yuktab fi yaumin minal ayyam 'alal asabi wal likhafi wa aktafil ibili wa adla isya. Kemudian di sini ditegaskan bahwasanya Quran itu sama sekali tidak pernah ditulis, tidak pernah di apa namanya digoreskan ya fi yaumin minal ayyam dalam beberapa hari ya kepenulisan Al-Quran dalam apa namanya sejarahnya begitu alal asab atas dedaunan rumput tidak ada kemudian seorang apa namanya sahabat itu ketika ayat mau ditulis itu terus kemudian tidak menyiapkan peralatannya ya jadi sudah proper ya sudah siap kemudian sudah prepare dari sebelumnya kalau misalnya oh ini mau menulis ya menulis wahyu jadi alatnya dan juga medianya sudah dipersiapkan walikhaf ya dan juga apa namanya batang daripada pohon kurma atau pohon palem itu ya, ya yang ada serbuk-serbuk dan juga apa namanya itu yang agak panjang itu entah itu akar atau apa ya. Saya kurang paham ya. Dan lihof di situ tidak dipakai ya, meskipun kuat, meskipun tebal, itu tidak dipakai untuk apa? Untuk menulis Al-Quran. Wa fil ibil dan juga bahu unta. Maksud di sini bahu unta ya, entah itu bahu unta yang masih hidup atau sudah meninggal. Ya, tidak apa namanya tidak mungkin ayat Al-Quran yang apa namanya suci, kemudian dimuliakan oleh Allah, kemudian ditaruh atau ditulis di bawah. Wa adalah isya dan tulak rusuk domba, ya. Karena Al-Quran itu kita tahu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang merupakan kalam ilahi, terus kemudian barang-barang ini apa tulang rusuk domba itu kan apa namanya kesannya najis, ya. Sedangkan apa namanya tulang, ya tulangnya bangkai itu adalah najis. Jadi tidak mungkin atau tidak pantas dan tidak elok kalau misalnya kita apa namanya menulis Al-Quran itu di atas barang-barang ini, ya.
pasti harus ada sesuatu khusus yang digunakan untuk menulis. Wama ilaiha dan apapun yang menunjukkan pada makna-makna selain ini. Fa innal araba lam yastakhdimu tilkal asya' lil kitabati qat. Wa inna ma kanu yaktubuna kullama aradu ay yaktubu 'ala ar-raqi wal adimi wal qirtas. Dan juga di sini ada penegasan bahwasanya orang-orang Arab itu tidak pernah menggunakan barang-barang tersebut. Apa saja? Yakni asap, likhof, waktaf ibil, wadla aisyah itu untuk menulis. Ya, karena memang bukan kebiasaan orang Arab juga menulis dengan menggunakan hal tersebut. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu turun untuk orang Quraisy, yakni orang Arab. Dan Nabi kita pun orang Arab. Jadi kalau misalnya orang di situ atau ada di situ tidak menggunakan barang-barang ini, tentu juga para sahabat tidak menggunakan barang-barang ini untuk menulis Al-Quran. Wa innama akan tetapi kanu yaktubuna kullama aradu ay yaktub. Mereka ini selalu menulis ketika mereka ingin menulis. Di mana arok perkamen, kemudian adim, kemudian di kulit. Tapi kulit yang sudah disamak atau kulit yang sudah bersih atau suci, wal kirtas dan juga kertas ya. Wal Qur'anu aidan kutiba min awwali yaumin 'ala ar-raqi wal adimi wal kirtas. Quran juga begitu. Ya, Quran juga ditulis dari hari pertama turun ya ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq juga ditulis di suatu perkamen ya dan juga di kulit kemudian di kertas. Wa idza kana al-Qur'anu maktuban 'ala ar-raqi wal adimi wal kirtas wa kana fi suhufin mukarramah lazima an yuktaba kullu wahyi ala tartibihi fi lawhil mahfuz hatta yassara lin-nasi hifdzul ayati ala tartibiha. Kalau misalnya Quran ini ditulis atas perkamen dan juga kulit dan juga kertas. Dan juga ditulis dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan ini tentu lembaran-lembaran yang suci. Lazima maka melazimi atau maka menjadi suatu kepastian ya bahwasanya Al-Qur'an ini ditulis atau setiap wahyu ini ditulis sesuai tertibnya wahyu tersebut di Lauhil Mahfuz ya. Apakah Al-Qur'an ini turun sesuai tertibnya di Lauhul Mahfuz misal. Kalau di Lauhul Mahfuz itu Al-Fatihah itu surat pertama. Tapi kenapa yang turun itu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu pertanyaannya. Kenapa eh, yang ditaruh di dalam mushaf kita sekarang bahwasanya Al-Fatihah itu ada di urutan pertama, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Tapi kenapa turunnya ayat kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni ayat surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kenapa tidak yang ditulis adalah sesuai turunnya ayat Al-Qur'an saja? Nah, dan nanti menjadi pembahasan kita ya. Hatta yatayassara sehingga memudahkan bagi manusia hifdzul ayati menghafal ayat-ayat ala tartibiyah atas tertibnya ayat-ayat tersebut. Wa yuhya al-mawqif anna kullu wahi kana yuktabu ala rakin jadid mustaqil ala tariqatil bitaqat al-hadisah indal bahithin fil asr al-hadis. Kemudian diceritakan juga ya bahwasanya setiap wahyu itu selalu ditulis atas rok, yakni suatu perkamen yang jadi baru, mustakil tersendiri. Ala tariqatil bitaqat hadisah. Seperti kartu-kartu. Misalnya begini, kita anggap saja misalnya eh, begini. Kita anggap ini adalah suatu kartu ya.
Karena bitokot itu artinya kartu. Ada suatu kartu misalnya begini. Nah, ketika turun Al-Quran, ada satu kartu yang masih kosong. Ya, suatu kartu yang masih kosong, masih bersih. Kemudian ketika Nabi menyuruh untuk para sahabat menulis, ya, ada yang menulis entah itu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Itu ada yang menulis Al-Quran. Setelah Al-Quran ini ditulis, kemudian diletakkan di suatu tempat tertentu. Begitu juga setiap ada ayat Al-Quran pasti ditulisnya. Bentuknya itu seperti kartu-kartuan segini. Ya, banyak sekali kartu-kartu. Nah, seperti kartu domino, seperti kartu apa namanya remi, ya, yang bentuknya kecil dan mudah dipindahkan. Nah, tujuannya apa? Al-Quran ini ditulis di kertas-kertas kecil atau perkamen-perkamen kecil. Meskipun Al-Quran yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi pada akhirnya Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk meletakkan Al-Quran itu sesuai sesuai posisinya di Lauhul Mahfud. Ya, meskipun turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi di Lauhul Mahfud tatanannya adalah surat Al-Fatihah ada di pertama. Ayatnya yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gampang tinggal Nabi Muhammad bilang, coba cari Al-Fatihah yang ayat pertama. Saya ambil. Kemudian ayat kedua, ambil. Nah, jadi karena bentuknya kecil dan apa namanya kompak ya, gampang dipindahkan. Jadi meskipun ayat itu turunnya kadang hari ini Al-Imran, kadang besok Al-Baqarah, tidak beraturan, itu apa namanya gampang dipindahkan atau gampang diurutkan seperti kartu, ya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui kaidahnya, ya. Jadi sangat mudah bagaimana apa namanya memindahkan daripada tulisan-tulisan Al-Quran itu ya sesuai dengan perintah Allah di Lauhul Mahfud. Hatta yumkin. Sehingga terasa memungkinkan, terasa apa namanya, memudahkan untuk takdimuhu, ya, mendahulukan, oh mana yang harus didahulukan ini, surat mana dulu yang awal-awal. Kemudian wa ta'khiruhu, dan mengakhirkan, mana yang harus diakhirkan dari surat-surat ini. Apakah apa namanya? Al-Baqarah lebih dahulu daripada An-Nisa, An-Nisa apakah lebih dahulu daripada surat Yunus dan lain sebagainya. Bikul suhulatin, dengan penuh kemudahan, ya. Jadi kalau ada yang tanya, Al-Quran turunnya yang pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa di Lauhul Mahfud itu yang turun pertama kali apa namanya? Surat Al-Fatihah, ya, yang di Lauhul Mahfud Fatihah. Ya, kita tinggal jawab saja bahwasanya Al-Quran itu turun bukan karena keinginannya Nabi Muhammad. Al-Quran turun itu karena yang pertama, ya, karena itu wahyunya dari Allah. Jadi terserah Allah. Allah tuh memiliki sifat jais, ya. Satu, terserah mau Allah ngapain aja terserah karena dia adalah sesuatu yang mutlak, ya, Tuhan. Nah, kalau kita itu kan bukan sesuatu yang mutlak. Ya, kita adalah sesuatu yang muqayyad. Ya, kalau misalnya kita pengen ini, kita harus ini. Ya, kita misalnya pengen mendapatkan misal mobil yang bagus, ya kita harus kerja keras dulu. Kalau Allah tidak perlu kerja keras, ada. Allah tidak perlu ilmu, ada. Nah, itu sifatnya Allah adalah mutlak. Kalau kita sifatnya adalah muqayyad, ya. Nah, itu apa namanya? Jadi terserah Allah. Allah mau misalnya ngasih hari ini Al-Baqarah, besok Yunus, besok tiba-tiba Al-Fatihah, boleh-boleh saja. Dan juga yang kedua, Al-Quran turun itu fi hadisatin. Ya, karena ada suatu kejadian. Misal masalah tabani ketika Nabi Muhammad mengangkat Zaid menjadi anak angkatnya. Terus kemudian menganggap Zaid bin Muhammad. Itu ketika itu Allah menegur Nabi Muhammad, ya, bahwasanya Zaid itu tetap bin Harisah meskipun anak angkat. Kemudian ada kejadian hadisul ifki, ya, tentang kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah, yakni difitnah bahwasanya Sayyidah Aisyah telah berzina dengan Sayyidina Sofwan. Nah, itu apa namanya kemudian turun ayat yang membenarkan bahwasanya Sayyidina Aisyah itu tidaklah
perempuan yang disifati seperti sifat orang munafikun, ya, bahwasanya telah berzina dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini turun karena ada suatu kejadian, ya. Jadi ketika ada suatu kejadian, turun ayat ditulis, kejadian turun ditulis. Meskipun itu di surat yang berbeda-beda, ya, tapi pada akhirnya ketika akhir masa hidup Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk menyusun Al-Quran itu, ya. Jadi apa namanya, kertas-kertas itu, kartu-kartu yang berisikan Al-Quran tadi tinggal disusun kembali, ya, sesuai wahyu yang didapatkan Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi eh, apa namanya, it doesn't problem, bukan sesuatu yang menjadi problem atau permasalahan. وحتى يوضع الوحي الجديد في موضعه بين المجموعات من الآيات التي سبق نزولها من غير أي سبب, sehingga wahyu-wahyu itu dapat dipindahkan, ya, urutannya dipindah tangankan, ya, ya, seperti begini. Oh, turun yang pertama adalah misal turun yang pertama Iqra, kemudian turun Al-Mudatsir. Nah, ini, oh, Al-Mudatsir lebih dahulu daripada Iqra. Oh, kemudian, oh, An-Nisa lebih dahulu daripada Al-Mudatsir. Nah, susunannya gampang karena bentuknya kecil dan kompak tadi, ya, ringan. Ya, kertasnya ringan. Fi maudhi'i, dalam tempatnya. Bainal majmuat, antara kumpulan-kumpulan minal ayati, dari suatu ayat, allati sabaqa, yang mana telah lalu, nuzuluha, turunnya ayat-ayat daripada majmuat tadi. Min ghairi ayyi subatin, tanpa ada permasalahan sama sekali. Wa hatta yatim tartibul ayat wifqal lauhil mahfud fi lahadha, sehingga menjadi mudah, menjadi sempurna susunan apa namanya, ayat-ayat, ya, tertibnya atau susunan ayat-ayat itu sesuai apa? Sesuai dengan Lauhul Mahfud, tatanan Lauhul Mahfud, ya. Jadi di Lauhul Mahfud, ya, susunan di Lauhul Mahfud adalah susunan yang ada di Al-Qur'an kita sekarang ini, ya. Misalnya Al-Qur'an sekarang ini apa namanya, Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian ada Al-Baqarah. Ya, begitupun di Lauhul Mahfud, ya. Di Lauhul Mahfud juga eh, susunannya pun ya seperti itu, ya. Meskipun turunnya berbeda-beda. Wa kullu wahyin, dan setiap wahyu, kana yudha fi makanihi ibtidaan. Setiap wahyu itu diletakkan di tempatnya sebagai permulaan. Wa kullu suratin wa kullu ayatin kana tuktabu fi makanihil ma'lum bi ta'limi Jibril alaihissalam. Setiap surat dan setiap ayat itu ditulis di tempatnya yang diketahui dengan pengajarannya Jibril alaihissalam. Ya, jadi bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Susunannya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kata waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah itu misalnya ayatnya mulai dari Alif Lam Mim, ya, sampai apa namanya, ayat terakhir Amanah Rasul dan lain sebagainya. Yaitu susunannya dari mana? Ya, tidak lain tidak bukan adalah pengajaran daripada Jibril alaihissalam. Siapa yang mengajari Jibril? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Haitsu rawal Imam Ahmad, ya. Seperti yang dikuatkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala haddatsana Abdullah, ya, telah menceritakan kepada kita Abdullah. Haddatsani Abi, ya, bahwasanya Abdullah ini mendapatkan hadis ini daripada Abi. Jadi haddasa di sini yakni qala lil hadis, ya. Kalau di dalam ilmu mustalah hadis maksudnya haddatsana ini menceritakan kepada kami, ya. Jadi meriwayatkan, 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 ya. Misal kita memiliki eh, apa namanya, di dalam keluarga kita ada misalnya suatu keluarga Jawa, misalnya. Oh, kata eh, misal kita meriwayatkan itu dari bapak kita. Bapak kita meriwayatkan itu dari kakek kita. Kakek kita meriwayatkan itu dari kakeknya kakek kita. Ya, kakeknya kakek kita itu meriwayatkan dari gurunya. Bahwasanya tidak boleh makan di depan rumah pamali karena begini benar. Ya, seperti itulah hadis itu kurang lebih seperti itu.
Sana haddasana. Menceritakan kepada kami Aswad ibn Amir. Haddasana Huraim. Menceritakan pada kami Huraim an Laith. Daripada Laith. An Syahr ibn Haushab. Daripada Syahr bin Haushab. Jadi an itu menunjukkan silsilah sanatnya, gurunya. Dia dapat dari siapa. Itu dengan kata an. An Utsman ibn Abil As. Daripada Utsman bin Abil As. Qala. Utsman bin Abil As ini berkata, Kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan idh syakhsun bi basari thumma sawwabahu hatta kada an yalziqahu bil ard qala thumma syakhsun bi basarihi faqala atani Jibril alaihi salam فأمرني أن أضع هذه الآية بهذه الموضع من هذه السورة. Ketika aku duduk ya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Utsman bin Abil As ini bahwasanya ada seseorang yang apa namanya, ada seseorang yang datang kepada Nabi sehingga Nabi ini memusatkan pandangannya kepada orang tersebut, ya. Jadi seakan-akan kayak fokusnya itu cuma ke orang tersebut. Itu sangat-sangat apa namanya, apa ya, kalau bisa dibilang eh, orang ini menyita perhatian, energi orang-orang di sekitarnya, sehingga apa namanya, ada suatu ayat yang turun, kemudian beliau diperintahkan untuk menulis ayat tersebut. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Nah, ini suatu ayat yang sering dibaca oleh para khatib, ya, ketika di akhir daripada khutbah hari Jumat, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ya, sesungguhnya Allah itu memerintahkan dengan keadilan, ya. Kemudian dengan rasa ihsan, dengan rasa eh, apa namanya, berbaikan, ya. Jadi tidak boleh isak atau menyakiti, harus baik. Wa ita'i dzil qurba, ya. Dan memberi, mendatangi orang-orang yang memiliki korobah atau kedekatan secara famili dengan kita. Wayanha, dan beliau, yakni Allah, melarang kita daripada fahsya, sesuatu yang keji, sesuatu yang kejam, sesuatu yang tercela. Wal mungkar, dan sesuatu yang mungkarot, ya, maksiat-maksiat itu. Wal baghi, ya, dan ketidakpatuhan kita, ya, kepada Allah. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, ya, apa namanya, saling mengingatkan kepada kalian semua agar kalian ini, ya, ingat, ya. Jadi orang, fitrahnya manusia itu harus terus diingatkan, harus terus mendapatkan nasihat, ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan hidayah. Karena kita tidak tahu hidayah itu datang kepada siapa, di waktu kapan, dan di mana tempatnya. Baik, wa ala hadza, ya, oleh karena itu, lama qudiyal wahyu wa darabat tanzil bi jirani kan al-Qur'an kulluhu majmu'an wa murattaban bi ayati wa suwari. Oke, ini merupakan kesimpulannya. Jadi setelah selesai pembahasan kita, ya, setelah kita mengetahui tentang seluk-beluk tentang penulisan Al-Qur'an ini, ya, kemudian kita sudah mempelajari banyak cabang-cabang dari ilmu Al-Qur'an ini, dapat kita simpulkan bahwasanya Quran sekarang itu semuanya telah tercakup, ya, telah dikumpulkan, telah disusun dengan ayat-ayatnya dan surat-suratnya bitabiatil hal, secara alami, ya. Maksudnya Al-Qur'an ini sudah tidak perlu ada revisi lagi, tidak perlu ada apa namanya, perubahan-perubahan kecil maupun sedang maupun besar, karena sudah apa namanya, sudah fix, ya. Jadi sudah fix atas perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qabla iktimalil wahyi aidan lam yakun ghairu murattab fi yaumin minal ayyam. Memang sebelum sempurna apa namanya, kepenulisan wahyu ini, ya. Jadi wahyu belum ditulis semua, itu memang belum disusun secara sempurna. Tetapi setelah Al-Qur'an semuanya turun, semua apa namanya, ayat-ayat ini turun, tentu itu menjadi kemudahan bagi kita dalam menyusun ayat-ayat tersebut, ya.
Kemudian balil qadr mawjud minal Quran kana daiman murattaban bita'limi wa tawjihin min sayyidina Jibril alaihissalam. Terus kemudian Al-Quran yang ada sekarang ini, ya, susunannya tidak lain tidak bukan itu susunan yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. لعل هذا الحديث المستفيض حول ما يتعلق بجمع القرآن وتدوينه يكفي للاقتناع بأنه لم يكن هناك أي نوع من العوائق يعوق النبي عليه السلام من التدوين القرآن الكريم في حياته بل كانت الأسباب كلها متاحة والداعي متوفرة لتدوينه بين دفتين. Ya, apa namanya? Semoga dengan mengetahui hadis ini, ya, yang berhubungan dengan pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran ini sudah menjadi suatu iktina, ya, menjadi suatu kecukupan, menjadi suatu apa namanya? eh Rasa tentram bagi kita bahwasanya tidak ada lagi gangguan-gangguan yang bisa kita temukan, ya, yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran ini. Ya, istilahnya kalau misalnya ada orang Nasrani atau orang Yahudi, orang-orang yang bukan Islam, ya, terus mengatakan, "Duh, Al-Quran itu kan turun misalnya, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kenapa sekarang kok yang ditulis pertama kali di itu mushaf itu cuma apa namanya surat Al-Fatihah, bukan Iqra?" Ya, kita sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf bukan urutan turunnya, tapi urutan di Lauhul Mahfuz. Terus kemudian bagaimana Nabi Muhammad mengetahui urutan di Lauhul Mahfuz sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu dengan ilmu Lauhul Mahfuz, ya, diajarkan oleh Jibril. Jadi eh, karena kita mendapatkan ilmu pada hari ini pemahaman yang apa namanya menyeluruh tentang bagaimana pengumpulan Al-Quran. Jadi tidak ada lagi rasa sesak di dada, tidak ada lagi rasa apa namanya bingung di dada ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang akan selalu membuat diri kita was-was, akan terus membuat diri kita gelisah, gundah gulana dengan agama kita sendiri. Kenapa? Tidak lain tidak bukan, ya, mereka ini tidak ridho sehingga kita ini mau mengikuti agama mereka. Ya, memang sudah disifati oleh Allah, ya, bahwasanya ya mereka tidak akan ridho, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan mau, ya, kalau misalnya eh, kita-kita ini sebagai umat Muslim masuk apa mendalami agama Islam, nggak mau, ya, kalau bisa kamu keluar agama Islam terus kemudian kamu ikut dengan kita mengikuti agama Nasrani atau Yahudi dan lain sebagainya, ya. Kemudian balkanatil asbab kulla cantumkan juga sudah tersedia. Ya, terus kemudian bebannya apa saja, alasannya apa saja sudah diatur sedemikian rupa. Walakin la ba'sa bi an takuna lana wifqah inda asbabi zamu anna halat duna tadwin al-Quran fi ahadi Rasulillah. Tapi begitu juga ada yang membuat klaim, membuat dugaan bahwasanya Al-Quran kan tidak ditulis pada zaman Rasulullah. Terus bagaimana bisa diurutkan, ya? Nanti itu permasalahan itu kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. لا بأس بأن تكون لنا وفقة عند تلك الأسباب حتى يكون الأمر أوضح وأجلى ولا يبقى في الموضع أي غموض وأي غبش. Ya, memang sebabnya itu banyak sekali tentang penulisan Al-Quran ini, penulisan dalam mushaf Al-Quran ini. Jadi, sesuatunya ini masih ada yang belum jelas. Tetapi ini akan bisa kita terangkan, ya, akan bisa kita terangkan dan akan bisa kita istilahnya perdebatkan lah. Ya, jadi kita nggak yang terima-terima gitu saja. Ya, kita memiliki dalil, kita memiliki apa namanya beberapa alasan, ya, yang kita gunakan untuk mendukung statement kita, argumen kita. Ya, Dzahiratu nashul ayah. Ya, ini kita sudah apa namanya berpindah tema atau berbeda subtema tentang nashul ayah, pergantian
ayat. Apakah ayat itu pernah ada yang diganti? Iya, jawabannya iya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya ada yang tanya begini, emang boleh Ustadz ayat itu diganti? Ya boleh. Toh juga itu kalam, kalam ilahi. Toh juga itu kalam, kalam Allah. Yang nggak boleh mengganti itu adalah manusianya. Jadi kita menentukan, oh ayat ini nggak usah dipakai, bukan. Tetapi Allah sendirilah ya dengan wahyunya bahwasanya, oh ayat ini tidak usah dipakai lagi. Oh ayat ini saja yang berlaku sekarang. Ya, siapa yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Ya, begitu juga apa namanya takdir ya. Ya, seperti halnya takdir. Takdir itu apakah bisa diganti? Bisa, ya, bisa. Ya, ada takdir itu yang memang sifatnya sudah mutlak ya, seperti halnya eh, apa namanya, seperti halnya kematian. Orang itu pasti mati, orang itu pasti mati. Tetapi waktu matinya itu kapan? Apakah ya matinya itu misalnya 2070? Apakah matinya 2075? Nah itu masih bisa diperpanjang, bisa di-extend ya. Bahasanya visa hidupnya masih bisa diperpanjang. Kemudian, orang itu pasti mendapatkan jodohnya. Kalau mati tadi kan dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang itu pasti mati, tapi matinya kapan itu kan kita ini. Nah, mati bisa kapan itu bisa diperdebatkan, masih bisa diubah. Orang itu pasti punya jodoh. Wa khalaqnakum azwaja. Tapi apakah jodoh ini bisa berubah? Bisa, bisa. Ya. Orang itu pasti punya rezeki. Tapi apakah semuanya punya gaji? Nah, enggak, ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini ya ada takdir yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Jadi seperti ayat. Ayat itu bisa diubah, ya bisa. Takdir manusia saja bisa diotak-atik sama Allah, ya bisa. Ya. Yang penting itu apa namanya keyakinan kita bahwasanya Allah itu maha mutlak. Allah itu memiliki sifat jais ya di dalam akidah Allah memiliki sifat jais bahwasanya Allah tuh mau ngapain aja yaf'alu ma yasha'u wa ma yurid lah. Terserah Allah tuh mau ngapain aja terserah. Mau Allah ada di aras, mau Allah turun di langit dunia, mau Allah apa berkeliaran, mau Allah di mana-mana itu terserah Allah. Hak prerogatifnya Allah ya terserah Allah. Ya, jadi tidak tidak usah kita ini perdebatkan. Ya, zakara fariq minal ulama عدة عوائق دون تدوين القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها نص الآية. Beberapa golongan, beberapa komunitas daripada ulama ini ada beberapa menyebutkan beberapa sesuatu kejanggalan, sesuatu permasalahan yang terjadi tentang masalah kepenulisan Al-Quran di kehidupan di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling urgent, yang paling penting adalah masalah nasul ayah, masalah tentang perpindahan ayat atau penggantian ayat. Fakat aktsaru min zikrin naskhi fil Quran. Mereka ini memperbanyak daripada menyebutkan nasakh dalam masalah Al-Quran. Wa'tabaruhu akbaru a'ik min awaik tadwinil Quran fi hayati Rasulillah. Dan mereka menganggap nasul Quran ini merupakan suatu penyakit, sesuatu yang harus banget diobati nih gitu bahasanya ya daripada penyakit-penyakit dalam kepenulisan Al-Qur'an ya. Jadi yang kita harus pahami di sini bahwasanya ulama itu apa namanya sering berbeda pendapat ya karena level apa ya, keilmuannya ya. Jadi keilmuan ulama ini berbeda-beda sesuai dengan porsi keilmuannya ya. Misalnya ada yang satu misalnya mondok agama 1 tahun dengan yang 10 tahun, 20 tahun tentu keilmuannya ya pasti beda. Ya, pemahaman tentang membaca Al-Quran pun pasti berbeda. Ya, yang memiliki kapabilitas, memiliki keilmuan, memiliki pengalaman jauh
lebih tinggi pasti pemahamannya pun pasti berbeda-beda. Ya, makanya ada kaidah ukul basyariyah mutafawita. Semua orang boleh memiliki otak, boleh memiliki akal, boleh memiliki pikiran, tapi tidak semuanya bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Ya. Nah, ada beberapa ulama itu menyatakan bahwasanya naskh Al-Quran ini merupakan suatu penyakit, merupakan suatu apa namanya hal yang paling sangat disayangkan daripada Al-Quran. Ada, ya, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang menganggap ya sudah, toh juga itu wahyu-wahyunya Allah mau diganti juga terserah lah, ya. Ya, seperti apa di dalam ilmu balaghah dan juga ilmu nahwu ada namanya badal ghalat atau badal mubayin. Itu misalnya kita mengatakan begini, tolong belikan aku gula, eh garam, ya. Tolong belikan aku gula, eh garam. Ya, ada salah ucap, ada salah kata. Bisa nggak terjadi? Bisa. Ya, tetapi kan Allah kan mutlak, Ustaz. Allah tuh tidak bisa melakukan kesalahan. Ya memang Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau misalnya Allah memiliki sifat jaiz, mau begini, mau begini, ya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Kadang keyakinan kita apa namanya menjadi berkurang itu karena kita terlalu memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita. Ya, contoh rezeki itu kan sudah diatur, ya. Tinggal ikhtiar kita, usaha kita untuk menyebut rezeki tersebut. Nah, kadang orang itu, ya Allah bagaimana ini? Nah, itu karena kurang yakin dan kurang apa? Kurang mantap ya dengan Allah sendiri. Ya, ya. Jadi tugas manusia, tugas kita sebagai seseorang Muslim adalah meyakini bahwasanya Allah itu mau ngapain saja ya terserah Allah. Toh juga Dia Tuhan, ya. Yang masalah itu adalah kita yang terlalu mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Nah, kemudian waqalu kanatil ayah tanzilu wa tunsakh. Ayat itu, ayat Al-Qur'an, itu pernah ada yang turun kemudian dihapus lagi. Seakan-akan kita nulis di dalam papan, terus kemudian ayat itu kita hapus lagi. Dan nasakh istamarra ila akhir hayatihi alaihi salatu wassalam. Dan apa namanya penghapusan ini apa penggantian ayat ini itu terjadi sampai akhir masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama kana fi maqdurihi ayyudawwina an-naskha ya Al-Quran qabla ayyablugha nihayat. Sebentar. Nah, وحينما بلغ القرآن نهايته كان ذلك نهاية لأجله عليه الصلاة والسلام فلم يتمكن من تدوينه في حياته وقام به خليفته من بعده. Ya, jadi ini ada masalah dengan nasakh Al-Quran dan juga kepenulisan Al-Quran. Apakah di dalam kepenulisan Al-Quran yang terjadi pada masa Nabi itu sudah nasakh-nasakh ini, penghapusan ayat ini, pengcancelan beberapa ayat ini, itu sudah ditunjukkan Nabi kepada para sahabat atau belum? Atau malah sahabat itu nyari-nyari mana ayat yang dinasakh? Ya, apakah sudah bentuknya final daripada Nabi seperti itu atau masih ada perlu perubahan ya yang terjadi ketika Nabi sudah wafat ya. Ini pembahasan kita nanti di minggu depan ya karena pembahasannya masih panjang takutnya apa namanya nanti malah apa namanya terpotong dan menjadi sesuatu yang rancu. Tapi nggak apa-apa kalau menjadi sesuatu yang rancu itu akhirnya kita mau tidak mau harus eh, datang dan belajar agar mendapatkan informasi secepat mungkin. Ya, ya. Karena seseorang itu biasanya harus kepo dulu, ya, harus apa namanya mau tahu dulu, baru mau belajar. Ya, tapi tidak ada salahnya. Ya, yang penting itu adalah mau belajarnya itu. Ya, baik.
Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.44, ya silakan saya buka sesi tanya jawab di kolom obrolan nanti, insya Allah saya jawab satu persatu. Silakan diajukan di kolom obrolan.
Ya, tadi sudah ini dengan suara ini sekarang karena sesi pertanyaan, makanya tidak ada suara. Ya, jadi ketika sesi pertanyaan diberikan kesempatan bagi para peserta, teman-teman untuk bertanya ya terkait pelajaran yang belum dipahami selama sesi tersebut. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kalau sudah jelas penjelasannya, ya baik saya akhiri sesi tanya jawab pada pagi hari ini, ya, karena mungkin saja teman-teman ada aktivitas lain yang harus dikerjakan. Setelah ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.